Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amir dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Maya Aprilia. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas besar manajemen strategik dan pilihan saya tugas besar dengan tipe B, yaitu membuat video presentasi, di mana isi video dengan materi yang pertama adalah proses manajemen strategis, kedua analisis eksternal dan internal, dan ketiga formulasi strategi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan mulai. Proses manajemen strategis. Manajemen strategis merupakan suatu keputusan dan tindakan yang direncanakan untuk mencapai sasaran suatu perusahaan dengan melibatkan pengambilan keputusan serta berorientasi pada masa depan, di mana hal ini membutuhkan sumber daya yang baik dan partisipasi manajemen puncak. Adapun manfaat dari manajemen strategi bagi perusahaan, yaitu yang pertama adalah menetapkan arah strategi perusahaan. Proses manajemen strategi ini dapat meningkatkan kinerja yang diinginkan serta menetapkan arah sehingga karyawan di perusahaan tersebut dapat mengetahui tujuan dan pencapaian mereka. Lalu yang kedua, fokus pada prioritas perusahaan. Manajemen strategi ini dapat mengidentifikasi hal-hal yang menjadi prioritas untuk perusahaan tersebut. Jadi, ketika hal-hal kritis yang menjadi ancaman dapat diidentifikasi sehingga perusahaan dapat menganalisa dan dapat mencari cara untuk memitigasi ancaman sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan atas permasalahan-permasalahan yang ada. Lalu yang ketiga, memahami perubahan lingkungan. Manajemen strategis dapat memprediksi perubahan di masa yang akan datang. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelola perencanaan yang matang sehingga tim dapat menyesuaikan strategi bisnis dengan kondisi saat ini. Lalu yang keempat, keunggulan bersaing. Dengan manajemen strategis yang baik, dapat membantu perusahaan untuk membangun keunggulan kompetitif. Hal ini akan membuat perusahaan sulit dikalahkan oleh para kompetitor. Lalu yang kelima, menyederhanakan strategi bisnis dan mengembangkannya. Di sini, manajemen strategis dapat membantu perusahaan memaksimalkan peluang yang ada dan meminimalkan ancaman. Lalu selanjutnya, ada jenis-jenis manajemen strategi. Yang pertama, strategi pada tingkat korporat. Strategi di sini dilakukan perusahaan sehubungan dengan persaingan antar perusahaan. Lalu yang kedua, ada strategi pada tingkat bisnis, di mana alternatif strategi yang dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan persaingan bisnis yang dijalankan pada beberapa jenis bisnis yang diperdagangkan. Lalu yang ketiga, ada strategi level fungsional, di mana strategi ini lebih bersifat teknis, yang merupakan arahan dan pedoman operasional. Lalu ada proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi terdiri dari beberapa langkah, yaitu mendefinisikan visi dan misi perusahaan, di mana visi dan misi mencerminkan nilai dan prioritas dari keputusan strategi perusahaan. Lalu ada lingkungan eksternal, di mana langkah ini dapat menimbulkan peluang sekaligus ancaman yang berasal dari luar perusahaan. Lalu ada lingkungan internal yang merupakan variabel-variabel yang berasal dari perusahaan itu sendiri, seperti kekuatan dan kelemahan. Lalu ada perumusan sasaran atau strategi, di mana di sini mencakup tujuan-tujuan spesifik mengenai perencanaan,
pelaksanaan, serta pengendalian, lalu selanjutnya pengembangan strategi. Pada proses ini dilakukan pengembangan strategi-strategi seperti strategi corporate, strategi bersaing, serta strategi fungsional. Dan yang terakhir, yaitu pengendalian strategi. Di sini merupakan proses pemantauan dan penilaian aktivitas setelah strategi dirumuskan serta diimplementasikan. Lalu ada unsur dasar manajemen strategi yang terdiri dari yang pertama, evaluasi lingkungan. Di sini menganalisis lingkungan eksternal dan internal suatu perusahaan, lalu formulasi strategi, di mana pada strategi ini perusahaan melakukan pengembangan rencana jangka panjang, seperti penetapan pedoman kebijakan dari misi, sasaran, strategi, dan kebijakan-kebijakan perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, implementasi. Di sini proses strategi menjadi aksi melalui pengembangan serta prosedur pelaksanaan. Lalu yang terakhir ada evaluasi dan pengendalian. Di sini evaluasi dan pengendalian merupakan unsur pokok dari manajemen strategi secara final, di mana proses pemantauan dan penilaian aktivitas kinerja perusahaan aktualnya dibandingkan kinerja yang perusahaan tersebut inginkan. Dengan hasil inilah perusahaan dapat melakukan koreksi serta pemecahan masalah. Lalu analisis lingkungan eksternal dan internal. Analisis SWOT berfungsi untuk merencanakan, menganalisis, menentukan strategi dari dalam ataupun luar perusahaan, baik sebelum atau setelah menjalankan aktivitas perusahaan. Lalu analisis internal merupakan penilaian terhadap faktor kekuatan dan kelemahan. Yang ketiga, analisis eksternal mencakup faktor peluang dan tantangan. Lalu analisis lingkungan eksternal dan internal di sini merupakan analisis SWOT. Ada definisi masing-masing dari analisis SWOT. Yang pertama, strength, yaitu suatu kondisi yang menjadi sumber kekuatan dari perusahaan. Kedua, weakness, yaitu kendala yang dapat menjadi penghambat perusahaan. Ketiga, opportunities, yaitu kesempatan dengan kondisi yang dapat dimanfaatkan mencapai tujuan. Dan yang terakhir, threats, merupakan penghambat karena ini adalah bersifat ancaman bagi perusahaan. Selanjutnya, di sini ada matrix analisis SWOT. Ini merupakan sebuah alat pencocokan yang penting yang dapat membantu para manajer mengembangkan 4 jenis strategi untuk memetakan posisi bisnis sesuai dengan faktor internal maupun eksternal, seperti strategi weakness dan threat. Lalu strategi weakness dan opportunity, di mana pada strategi weakness dan threat ini dapat meminimalkan kelemahan untuk menghadapi ancaman. Lalu weakness dan opportunities ini mengatasi kelemahan untuk meraih peluang. Lalu ada strengths opportunities, di sini memanfaatkan potensi untuk meraih peluang. Lalu ada strengths and threats, di sini memanfaatkan potensi untuk menghadapi suatu ancaman dari perusahaan. Lalu ada pengelompokan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal perusahaan terdiri dari beberapa faktor, yaitu lingkungan umum dan lingkungan industri. Lingkungan umum tidak berkaitan dengan situasi operasi perusahaan, yaitu seperti faktor ekonomi, sosial budaya, teknologi, demografi, politik, dan hukum. Sedangkan lingkungan industri terdiri dari persaingan di antara industri seperti pendatang baru, pemasok, pembeli, produk pengganti, dan intensitas pesaing.
Lalu di sini ada analisis faktor makro. Dalam melakukan analisis faktor eksternal, pemimpin perusahaan dapat menggunakan dua model analisis, yaitu analisis makro dan analisis industri. Yang pertama, analisis faktor makro merupakan tools yang berfungsi di dalam memberikan gambaran kondisi lingkungan di mana perusahaan tersebut beroperasi. Ini biasanya terdiri dari 6 analisis lingkungan eksternal yang biasa kita kenal dengan PESTEL. Yang pertama adalah politik. Ini merupakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengatur proses bisnis yang harus diperhatikan suatu perusahaan agar tidak terjadi benturan di kemudian hari. Sebagai contoh seperti kebijakan pajak dan peraturan daerah. Lalu ada ekonomi. Ini adalah faktor yang mempengaruhi daya beli konsumen dan iklim berbisnis di suatu perusahaan. Sebagai contoh seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Lalu ada sosial, di mana beragam sosial berpengaruh terhadap kebutuhan pelanggan dan jumlah dari potensi pangsa pasar yang ada. Sebagai contoh seperti tingkat pendidikan dan kondisi lingkungan sosial. Lalu ada faktor teknologi. Ini terkait dengan perkembangan teknologi dan informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis. Lalu ada environment terkait dengan aktivitas atau rencana bisnis yang memiliki pengaruh terhadap keputusan pembeli seperti lokasi geografis. Sebagai contoh seperti green marketing. Yang terakhir adalah legal. Di sini terkait adanya pengaruh hukum seperti perubahan undang-undang yang ada yang di mana aturannya berhubungan dengan bisnis perusahaan. Sebagai contoh seperti kita harus menghindari aktivitas-aktivitas ilegal. Lalu metode analisis industri, metode Porter's 5 Pores. Di mana ini berfungsi untuk menganalisis pengembangan strategi bisnis atau persaingan. Yang pertama, competitive rivalry, di mana ini untuk menganalisis faktor-faktor persaingan dengan perusahaan lain. Lalu kedua, ada customer suppliers. Di sini menganalisis yang terkait dengan pemasok seperti perbedaan tawar-menawar. Lalu ada new entrants, yaitu faktor yang mempengaruhi pendatangan baru. Lalu ada substitusi, di sini kondisi persaingan produk dari perusahaan lain yang memiliki kesamaan fungsi dan produk. Lalu yang terakhir ada consumer, yaitu tingkat kekuatan konsumen dalam membeli barang atau jasa. Lalu untuk formulasi strategi. Formulasi strategi adalah suatu proses perencanaan kegiatan komprehensif yang akan menentukan petunjuk dan pengarahan terhadap pengalokasian sumber daya untuk mencapai sasaran jangka panjang suatu perusahaan. Kedua, formulasi strategi merupakan tahap awal di mana perusahaan menetapkan visi dan misi disertai analisis eksternal dan faktor internal dari perusahaan dan penetapan tujuan jangka panjangnya. Lalu di sini ada tahapan formulasi strategi. Tahapan formulasi strategi di sini dimulai dari visi. Visi merupakan suatu pernyataan mengenai gambaran yang ingin dicapai suatu perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada misi. Ini merupakan langkah-langkah untuk mencapai visi tersebut. Lalu pengembangannya melalui strategi di mana pada tahap ini merupakan penetapan tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan dalam memilih tindakan dan mencapai tujuan suatu perusahaan. Kesimpulan dari pembuatan presentasi ini, saya dapat menarik kesimpulan bahwa perencanaan strategis, formulasi strategis, serta
analisa lingkungan eksternal, ini berkesinambungan ya satu sama lainnya. Lalu yang kedua, formulasi strategis merupakan proses untuk memutuskan strategi baru. Perencanaan strategis merupakan proses untuk memutuskan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Lalu, untuk analisa lingkungan eksternal dan internal, biasa yang kita sebut analisis SWOT, merupakan bagian dari metode perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun internal, untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Oleh karena itu, formulasi strategis, perencanaan strategis, serta analisis lingkungan eksternal dan internal saling berhubungan satu sama lain. Demikian presentasi dari saya. Sebelum dan sesudahnya, saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan maupun penyusunan dalam slide ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.